Wabarakatuh. Nama saya Kevin Nugraha, NPM saya 17.049, asal dari Prodi Informatika, STK PKRI Sumatera Barat, kelas Informatika 17B. Saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Artificial Intelligence atau disingkat dengan AI. Nah, dalam presentasi saya akan menjelaskan tentang apa itu planning, goal stack planning, constraint posting, serta kesimpulan yang saya dapat. Yang pertama yaitu apa itu planning. Nah, planning bisa kita definisikan sebuah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses-proses yang penting dari semua fungsi manajemen, sebab tanpa perencanaan, fungsi pengorganisasian, pengontrolan, maupun pengarahan tidak akan dapat berjalan. Lalu, planning dibagi dua, yaitu ada planning informal dan planning formal. Planning informal yaitu rencana-rencana yang tak tertulis dan bukan merupakan dari tujuan bersama anggota organisasi. Sedangkan rencana formal adalah rencana bersama anggota-anggota korporasi, yang artinya setiap anggota harus mengetahui serta menjalankan rencana tersebut. Lalu saya akan menjelaskan macam-macam strategi, rencana strategi. Yang pertama itu ada rencana strategis planning atau disebut perencanaan yang berisikan uraian tentang kebijakan, tujuan jangka panjang, dan waktu pelaksanaan yang lama. Lalu ada rencana taktis, adalah rencana yang berisi uraian-uraian yang sifatnya jangka pendek, mudah menyesuaikan kegiatannya asalkan tujuannya tak berubah. Lalu ada rencana menyeluruh, yaitu rencana yang memiliki uraian-uraian secara menyeluruh serta lengkap. Lalu yang keempat ada terintegrasi, yaitu rencana yang memiliki uraian-uraian menyeluruh yang sifatnya terpadu. Lalu apa itu dunia balok? Pasti kita akan berpikir dunia balok yaitu seperti Minecraft, permainan Minecraft yang berisi balok-balok, tapi nyatanya tidak. Dunia balok adalah suatu instrumen dengan karakteristik yang pertama, memiliki sebuah permukaan datar tempat menyimpan balok, umumnya disebut dengan meja. Memiliki sejumlah balok kotak yang berukuran sama. Memiliki sebuah tangan robot yang dapat memanipulasi balok untuk memudahkan pendefinisian kondisi balok pada suatu state dalam. Lalu goal state planning atau GSP. Nah, dalam menyelesaikan sebuah masalah, GSP menggunakan sebuah stack yang untuk menampung kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadi ketika pencarian solusi dan operator-operator yang telah diajukan untuk memenuhi kondisi-kondisi tersebut. Jika tergantung pada sebuah basis data yang menggambarkan current state dan suatu set operator yang dideskripsikan sebagai daftar predikat atau precondition, add dan delete atau daftar path. Nah, pada goal state planning itu terdapat langkah awal, lalu di sini langkah akhir. Apabila misalkan si user dalam proses menuju langkah akhir dia mengalami crash atau pencampuran sistem gitu, seperti kita menyusun balok puzzle. Lalu ada constraint posting. Constraint posting berbeda dengan GSP yang berusaha mencapai kondisi goal state dengan secara terurut, berusaha mencapai sebuah kondisi pada suatu saat dengan operator-operator yang dibangkitkan pada rencana penyelesaian yang dihasilkan terurut untuk menyelesaikan kondisi pertama yang ingin dicapai, kedua, dan seterusnya secara linear. CP bekerja secara paralel untuk mencapai kondisi-kondisi goal state
berdasarkan kepada keyakinan bahwa pada kebanyakan masalah sub-sub masalah perlu untuk dikerjakan. Nah, CP membangun rencana penyelesaian dengan secara bertahap, menganalisis operator secara parsial. Jadi CP itu menganalisa secara berurut. Apabila di sini 1, lalu user dalam menginputkan benar, lalu berpindah ke sebelahnya atau balok sebelahnya, lalu benar berpindah ke balok sebelahnya. Apabila user salah, akan terdapat kesalahan atau game over. Lalu kesimpulan yang saya ambil dalam penyelesaian rencana itu, perencanaan dalam membuat suatu AI itu ada 2, ada goal state, ada initial atau permulaan dan akhir. Nah, dalam mencapai permulaan ke akhir, kita menggunakan rencana-rencana seperti GSP dan constraint posting. Nah, dalam kedua rencana tersebut terdapat suatu kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Pada rencana GSP mungkin lebih menguntungkan kondisi-kondisi tertentu, seperti mungkin seperti bergantung pada sebuah basis data untuk menggambarkan current state. Sedangkan constraint posting itu bekerja secara linear atau berurut. Mungkin lebih baik memakai constraint posting kalau menurut saya, kesimpulan saya. Dan selesai, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Terkurang dan terlebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.